Dianggap parasit keluarga. Bab 50. Melihat kekompakan keluarga Kalandra yang sampai menyempatkan waktu untuk liburan bersama walau hanya liburan kecil semacam mengunjungi pasar malam, Sofia menjadi teringat keluarganya. Sofia mengkhawatirkan sang mamak maupun Widi yang hari ini belum mengiriminya kabar. Maka segeralah ia mengirimi Widi pesan. Widi, enggak, Mbak. Agus enggak ngabarin Blas. Sudah mati kayaknya orangnya. Mbak Sofia, mamak sama anak-anak lagi ngapain? Widi, lagi pada nonton TV. Mbak Sofia, sudah pada makan? Widi, sudah, tadi goreng ikan dari Uwadiran katanya itu Mbak yang pesan. Widi, makasih banyak Mbak, sudah selalu diurusin. Membaca pesan dari sang adik, Sofia menjadi berkaca-kaca. Hatinya berbunga-bunga, bahagia rasanya. Yang Kalandra sampai melongok dari tempat duduknya. Sofia yang awalnya larut dengan kesibukannya berkirim pesan refleks terkejut. WA-an sama siapa? Pak Haji. Katanya sudah diblokir. Tentu Kalandra hanya sedang menggoda calon istrinya. Ini aku lagi WA-an sama Widi, Mas. Dia sudah mulai waras, ucap Sofia yang sampai menyodorkan layar ponsel berisi ruang obrolan Wanya dan Widi. Syukurlah kalau dia enggak kesurupan lagi, ucap Kalandra yang juga membaca pesan-pesan Sofia dan Widi. Widi tak hanya mengucapkan terima kasih kepada Sofia. Karena Widi juga sampai meminta maaf kepada Sofia. Termasuk kepadanya, Widi juga turut meminta Sofia menyampaikannya. Widi, tolong sampaikan terima kasih banyak ke Mas Kalandra karena aku enggak jadi dipecat. Aku janji enggak akan mengecewakan kalian lagi. Membaca pesan terakhir Widi tersebut, Kalandra tersenyum kemudian meminta Sofia untuk duduk di sebelahnya. Lah, cuma parkir ke belakang, kan? Rumah yang di sebelah itu, kan? Ujar Sofia. Muter sebentar. Ucap Kalandra bersemangat. Sofia menahan senyumnya. Modus banget emang Mas, mentang-mentang daim lagi sama mamah. Tentu dong, sekalian malam mingguan. Balas Kalandra makin bersemangat. Sofia menjadi tersipu bersama hatinya yang makin berbunga-bunga. Beberapa saat kemudian, Kalandra sudah membawanya keliling menggunakan mobil. Kalandra membawanya keliling alun-alun yang sekitar jalannya tak dipenuhi kepadatan suasana pasar malam. Namun di sana, mereka mendapati para pengamen maupun pengemis yang diamankan oleh petugas kepolisian. Yang mana, keluarga Anggun dan David menjadi bagian dari mereka. Mereka diboyong menggunakan mobil pick-up. Miris, saking sedihnya melihat pemandangan sekarang, Sofia sampai menitikkan air mata. Sofia menyesal lantaran usahanya yang sempat membantu Anggun dan juga Supri sekeluarga untuk berubah menjadi pribadi mandiri, gagal. Andai, Anggun dan Supri masih bisa diarahkan layaknya Widi. Namun, mereka semua khususnya Anggun, memang sangat keras. Jangankan mau menerima saran, sekadar mendengarkan saja, Anggun tidak melakukannya. Langsung diproses ternyata, ucap Kalandra sengaja menepikan sekaligus menghentikan laju mobilnya. Ia menghentikannya tidak begitu jauh dari TKP. Aku kok jadi sedih banget, Mas. Aku ikut nelangsa apalagi biar bagaimanapun, aku pernah menjadi bagian mereka, ucap Sofia susah payah meredam emosi beserta tangisnya. Kalandra menatap Sofia. Tangan kanannya menyeka air mata Sofia, sebelum tangan tersebut juga meraih punggung kepala Sofia, mengelusnya penuh sayang. Kamu begini karena kamu terlalu baik.
Hati kamu sangat lembut. Walau mereka sudah berulang kali menyakitimu, kamu tetap ingin melihat mereka sukses sekaligus bahagia. Walau kamu tahu kamu bisa tanpa mereka, bahkan kamu bakalan jauh lebih bahagia kalau kamu tidak membantu mereka. Kamu tak lantas pergi membiarkan mereka berjuang sendiri. Kamu tetap merangkul mereka walau memang enggak mudah. Calandra yang berucap lembut dan benar-benar manis, menggunakan tangan kanannya untuk membingkai wajah kiri Sofia. Ia membelai lembut di sana. Makasih banyak, ya. Sudah jadi wanita hebat. Aku beneran bedavid sama kamu. Walau awalnya ulah Calandra membuatnya terharu, pada akhirnya Sofia tetap kikuk. Mas puji-puji aku terus, nanti aku terbang, loh. Protes Sofia yang untuk pertama kalinya manja kepada Calandra. Dengan jahilnya Calandra malah memeluk Sofia. Kenyataan yang malah membuat Sofia lupa bernapas. Sofia sampai membatu. Aku peluk biar kamu enggak terbang. Ucap Calandra sambil menahan tawanya. Mendengar itu, Sofia juga menahan tawanya. Namun agenda pelukan mereka tak berlangsung lama. Mereka kembali fokus pada pengamanan yang tengah pihak kepolisian lakukan. Aparat yang berwajib seolah sengaja bersih-bersih agar suasana di sana lebih enak dipandang dan tentunya juga akan lebih nyaman. Nanti mereka bakalan dikasih semacam bimbingan kok. Anak-anak anggun pastinya juga akan disekolahkan. Malahan harusnya lebih baik daripada mereka ikut orang tua mereka yang beneran enggak jelas, ujar Calandra. Namun tiba-tiba Calandra merasa, formasi Anggun dan Supri kurang lengkap. Anaknya yang bayi sama mamahnya David, ya, yang enggak ada. Kata Ibu Nursih, awalnya si Ibu Sumini kerja di pasar sambil bawa yang bayi. Namun dari 2 hari kemarin, Ibu Nur sengaja ajak dia buat tinggal di rumah. Ibu Nur bilang, di rumahnya si Ibu Sumini sambil bantu-bantu gitu. Katanya, si Ibu Sumini jadi berubah banget, rajin gitu. Ibu Nur jadi enggak tega katanya, jelas Sofia yang kemudian juga mengabarkan, Ibu Nur sudah memaksa Dika adik David, untuk pulang. Itu anak pas pembagian otak, bolos apa gimana? Kok bisa-bisanya enggak mikir banget kayak enggak punya otak? David P. Calandra yang memang marah. Sofia bingung karena Calandra jelas marah, tapi bahasa yang pria itu pakai sungguh membuatnya ingin tertawa. Ini keluarganya David awalnya gimana sih, bisa-bisanya jadi krisis toleransi begini? Orang kaya saja yang krisis toleransi bisa nyungsep. Apalagi mereka yang apa-apa, serba harus bekerja. Lanjut Calandra masih kesal. Ya efeknya balik ke lingkungan yang sudah membudayakan malas sebagai gaya hidup, Mas, balas Sofia yang kemudian mengingatkan Calandra untuk bersiap lantaran tujuan mereka ke sana bukan untuk memikirkan porsi otak keluarga David, melainkan untuk ke pasar malam dan juga bersenang-senang. Ibunya yang sabar dong. Tensi ibu makin lama makin tinggi, loh. Tegur sang suster yang lama-lama menjadi geram. Ya makanya, cepat sesar dong, sus. Bilangin ke dokternya, suruh kerja yang benar. Tuh dokter suruh mikir, ada orang mau lahirin begini malah dibiarin. Dikiranya aku kucing suruh lahirin sendiri. Lagian ini kan aku mau bayar mahal. Cepat bantuin biar anakku cepat lahir apa gimana? Ini malah enggak datang-datang. Mau malpraktek apa gimana? Keluh Jihan masih gelisah dan tak bisa diam. Ia masih berbaring tak karuan di ranjang rawat. Sang suster mendengkus.
Gini ya, Bu. Yang pernah melahirkan bukan hanya ibu saja. Di dunia ini yang melahirkan banyak, tapi enggak ada yang serese ibu. Sus, ini aku sedang bertaruh nyawa hanya untuk lahiran. Tensiku terus naik, jadi tolong kalau suster memang suster beneran. Tolong berguna untuk saya. Omel Jihan. David yang ada di sana menjadi pusing. Jihan mau lahiran, tapi rasa tawuran. Jihan tak hentinya mengeluh super berisik dan semua yang ada di sana dimarahi. Benar-benar tanpa terkecuali. Baru saja, Jihan sampai meminta diundangkan pimpinan rumah sakit. David yang menjaga sampai malu sendiri. Apalagi, sampai sekarang, Pak Yusuf tak kunjung bisa dihubungi. Nomor Pak Yusuf tak kunjung aktif. Namun David curiga, nomor Jihan malah sengaja diblokir. Tanda-tandanya mirip, bahwa nomor Jihan sengaja diblokir. Termasuk juga ketika David mencoba menghubungi nomor Ibu Fatimah. Malahan kini, David tertegun memandangi status Sofia Jandesweres. Ini Sofia. Masa, sih? Jadi cantik banget. Iya, ini beneran Sofia karena yang diemban juga Daim. Lah ini di sebelahnya beneran Kalandra, lirih David terdiam lemas dan sampai berakhir duduk di lantai. Di status Sofia yang dimaksud, Sofia duduk memangku Daim, sementara di sebelahnya, Kalandra yang membawa balon tali karakter bebek warna kuning, merangkul Sofia dengan mesra. Di mata David, baik Daim apalagi Sofia, sangat berubah. Gayanya mirip orang kaya. Membuat David makin penasaran bagaimana keadaan keluarganya setelah hampir 6 bulan ia tinggal. Si Jihan enggak simpan nomornya Mbak Anggun, lirih David lagi yang langsung dikagetkan dengan teriakan kesakitan dari Jihan yang ada di belakangnya. Jihan berteriak sambil menangis mirip tangis di kematian seseorang. Ya ampun, Dek. Suster sama dokternya capek. Aku pun capek, terus ini orang tua kamu gimana? Aku enggak bisa hubungi mereka, keluh David sambil balik badan menatap Jihan. Mas. Kamu lagi, enggak mikir banget. Kamu enggak tahu, mau lahirin sesakit ini. Semprot Jihan. Tergantung amal dan ibadah sih, ucap suster sinis sembari melirik Jihan yang ia tinggalkan dengan langkah cepat. Suter. Lambemu ya kalau ngomong. Semprot Jihan tak terima disinggung sulitnya ia hamil lantaran amal dan ibadahnya terkesan kurang. Alah, teriak saja bisa bikin gendang telinga rusak. Ngejan buat keluarin bayi yang kepalanya sudah kelihatan kok ya enggak bisa. Coba dicoba lagi. Disabarin, istighfar, masa pakai hijab kelakuannya begitu, lembut banget, sampai bikin tensi yang urus ikutan lari. Balas si suster sengaja memantau dari depan pintu sambil bersedekap. Istighfar gimana, sus? Dikiranya aku mau mati, apa suruh istighfar? Aku ini mau lahiran, bukan mau mati. Kemudian, dalam hatinya Jihan berkata, lagian ini bayi buntung ngapain susah amat sih keluarnya, bikin hidupku makin susah saja. Kemudian, sang suster memastikan kepada David. Pak, ini istrinya minta pindah rumah sakit. Namun saya pastikan, dimanapun kalau keadaan seperti ini ya susah. Ibunya tensinya tinggi banget, emosional banget, dan enggak bisa ngedan. Bagaimana, Pak? Itu bayi kepalanya sudah kelihatan di jalan lahir, ucap sang suster mengharapkan kerjasama David agar bisa membujuk sang istri. Sudah mau pukul 12 malam, loh. Dari siang. Kasihan bayinya,
lanjut suster bersamaan dengan David yang sudah kembali membujuk Jihan, untuk kesekian kalinya. Ya sudah enggak apa-apa, bayinya mati juga sudah resikonya. Salah siapa sudah bikin aku sesusah ini? Sudah buntung, keluar saja nyusahin. Emosional, Jihan yang sudah kuyup keringat benar-benar keceplosan. David benar-benar tak habis pikir, tapi ia juga penasaran kenapa Jihan beberapa kali ia pergoki keceplosan mengatai sang bayi buntung. Keesokan harinya, Sofia yang sudah beres masak di dapur rumah sakit, sengaja mandi kemudian dandan rapi layaknya kebiasaan yang sudah Kalandra wajibkan. Dandan tapi, pakai pakaian rapi biar lebih disegani, kemudian dandan tapi jangan berlebihan. Jangan dandan berlebihan jika bukan buat maskala, lirik Sofia yang mendadak menahan tawa hanya karena mengingat syarat dari Kalandra. Karena pada kenyataannya, Kalandra juga laki-laki biasa yang akan posesif menjadi pribadi pencemburu jika ada laki-laki lain yang mendekati Sofia, termasuk itu Pak Haji. Itu kenapa, kepada Pak Haji, Kalandra jahil banget. Setelah setiap pintu ruang rawat Sofia ketuk bersama menu pagi ini yang ia antar menggunakan troli khusus, di ruang bersalin, ia malah dibuat tercengang oleh suasana yang awalnya sangat hening. Yang membukakan pintu ruang tersebut bukan orang asing, melainkan David. Tentu Sofia kaget lantaran yang wanita itu ketahui, harusnya David masih di penjara. Lebih kaget lagi ternyata alasan David di sana karena Jihan malah sudah melahirkan. Ada bayi di ranjang bayi sebelah Jihan berbaring. Setelah Sofia pastikan, di ruang rawat tersebut hanya ada 3 orang termasuk di bayi merah yang tampak tidur. Kedua mata si bayi yang sangat mirip Supri, terpejam damai.